Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin yang membahas tentang iman kepada hari akhir. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Sebelum ke hari kiamat, saya akan menanyakan dulu kepada kalian tentang pengertian dari iman kepada hari akhir. Ada yang tahu? Iman itu percaya dan yakin dengan sepenuh hati kita. Jadi kita harus percaya dan yakin di dalam hati kita tentang sesuatu. Nah, kalau iman kepada hari akhir berarti kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu ada. Jadi hari akhir itu memang benar-benar akan ada. Apa hari akhir itu? Jadi hari akhir itu dalam istilah diartikan bahwa hari di mana hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Itu yang disebut dengan hari akhir. Hari kiamat ini menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamat kecil. Tahu contohnya kiamat kecil? Tahu? Apa contohnya kiamat kecil itu? Ya, termasuk tsunami, bencana alam yang terjadi di bumi ini, termasuk kematian. Ini juga termasuk dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Musibah-musibah yang terjadi di bumi ini termasuk kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubra. Apa kiamat kubra itu? Apa? Kiamat yang besar. Betul. Jadi kiamat kubra itu kiamat yang besar, di mana kiamat yang sesungguhnya nanti dunia ini akan hancur lebur. Nah, itu dinamakan dengan kiamat kubra atau kiamat besar atau kiamat yang akan terjadi sesungguhnya. Nah, dalam kiamat sughra Allah menjelaskan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia akan mengalami kematian semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi setiap yang bernyawa nanti akan merasakan kematian. Pasti itu, pasti akan datang. Semuanya akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa, makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, pokoknya semua yang bernyawa nanti akan mati. Nah, itu yang dinamakan dengan kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, setelah melalui kematian, setelah melalui kiamat sughra, maka manusia akan melalui tahapan-tahapan berikutnya, yaitu akan melalui tahapan alam barzakh. Apa alam barzakh itu? Ada yang tahu alam barzakh? Apa alam barzakh? Alam kubur, betul. Kejadian yang kedua, manusia akan mengalami
nikmat atau akan mengalami siksaan. Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar ini pasti terjadi. Kapan terjadinya? Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya. Yang pertama yaitu yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi manusia ketika dihancurkan maka akan melalui periode yang berikutnya, yaitu akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi semua dari Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ke periode berikutnya setelah di alam di yaumul ba'ats akan di yaumul hasyr, akan dikumpulkan oleh Allah di sebuah padang yang luas yang namanya padang mahsyar. Wa yauma yusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyartuhum falam nughadir minhum ahada. Jadi semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang yang luas yang namanya padang mahsyar. Setelah melalui padang mahsyar, manusia akan melalui periode berikutnya yaitu yaumul hisab. Semua amal kita akan dihitung oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Jadi semuanya mulai dari kecil sampai kita meninggal semuanya akan dihitung oleh malaikat di periode yang namanya yaumul hisab. Selanjutnya periode selanjutnya kita akan mengalami yaumul mizan, hari penimbangan amal kita. Jadi amal kita akan ditimbang. Amal baik kita dan amal buruk kita akan ditimbang. Lebih berat mana antara amal baik dan amal buruk di yaumul mizan. Setelah itu kita akan melalui yang namanya as-sirat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian periode selanjutnya yaitu yaumul fasl, atau periode yang terakhir ini yang memutuskan nasib kita, apakah kita masuk ke surganya Allah, apakah kita akan masuk ke nerakanya Allah di yaumul fasl ini, yaitu hari keputusan. Kemudian kita akan memasuki yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Jadi apa yang dilakukan kita di dunia nanti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita di dunia akan dibalas oleh Allah. Allah di dunia. Kemudian pertanyaannya, banyak yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Allah di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Cuman Allah memberi tanda-tanda kapan itu terjadinya hari kiamat. Yang pertama, ketika hari kiamat nanti matahari akan terbit dari barat. Jadi yang asalnya terbit dari timur nanti akan terbit dari barat. Itu sudah berarti akan terjadi hari kiamat. Yang kedua, munculnya Al-Masih Dajjal. Terus turunnya Nabi Isa, karena sekarang Nabi Isa ada di langit yang keempat masih. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini tanda-tandanya. Terus diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Terus berlomba-lomba menghiasi masjid. Nanti akan banyak yang membangun masjid, tapi isinya tidak ada. Di mana-mana ada masjid. Di sini ada masjid, bahkan kadang di setiap RT RW akan ada masjid nanti. Tapi yang mengisi di dalamnya itu tidak ada, yang sholat dan beribadah itu tidak ada. Ini tanda-tanda. Kan sekarang sudah mulai ada ya. Banyak masjid dibangun, cuman yang sholat sedikit, ya. Yang berjamaah sedikit. Ini sudah mulai ada tanda hari kiamat. Terus ditiupnya sangkakala. Sangkakala ini trompet yang ditiup oleh malaikat yang namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil nanti ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nah, ketika
Ketika ditiup maka bumi dan isinya akan hancur. Termasuk fenomena yang terjadi pada saat ini. Ya, apa itu? Orang laki-laki bermacak seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan bermacak seperti laki-laki. Ini termasuk tanda-tanda dari hari kiamat. Kalau kiamat itu sudah ada. Maka naudzubillah, mudah-mudahan kita masih bisa bertobat, ya. Tidak mengikuti hal yang seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Apa saja perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir? Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati sekecil apapun. Jadi kita selama hidup kita berhati-hati dalam berbuat. Takut perbuatan itu menjerumuskan kita kepada perbuatan yang berdosa. Jadi hati-hati dalam hidup. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh. Jadi ketika ada amal kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ketika ada perintah untuk sholat, jangan ditunda-tunda. Ketika kita bisa berbagi kepada sesama, jangan ditunda-tunda. Besok saja misalnya, jangan. Jadi ketika ada waktu untuk berbuat baik, langsung kita berbuat baik. Yang selanjutnya, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Jadi kalau kita merasa saya sudah banyak dosanya, ternyata segera bertaubat. Apa taubat itu? Berjanji tidak untuk melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itu namanya taubat. Yang selanjutnya, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Selanjutnya, ikuti aturan dari Allah dan Rasulullah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang selanjutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa manfaatnya atau hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama, sebagai motivasi kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, dengan pembelajaran ini, mari kita bersiap-siap untuk mengantisipasi kedatangan tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir zaman. Karena tanda-tanda rupa-rupanya saat ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Maka dari itu kita jangan sampai termasuk orang yang ada di tanda-tanda itu, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, sampai di sini ada yang bertanya tentang hari kiamat? Sudah paham ya? Paham? Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini membawa barokah manfaat untuk kita. Kalau sudah paham, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin.